Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nini Kamila, mahasiswi Yesudis School semester 5, jurusan Sistem Informasi. Di sini aku akan membahas sharing terkait mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak. Pada sini yang akan dibahas, langsung aja pertama itu siklus pengembangan software. Jadi ada beberapa tahapan untuk dapat mengembangkan sebuah software. Nah, yang pertama itu di sini menurut Sally, Dennis, dan Valacic. Nah, ada yang pertama itu ada planning. Di planning ini kita inputnya itu kebutuhan perubahan software atau yang kita sebut sistem request. Nah, kemudian prosesnya bagaimana? Jadi sistem analis membuat analisis kelayakan atau kita sebut visibility analysis dari sistem request. Nah, selanjutnya analisis ini inputnya itu keputusan layak. Prosesnya mungkin input sekalian dengan desain, lakukan analisis dan desain untuk membantu memahami proses bisnis dari software yang akan dibangun. Terus selanjutnya implementation. Implementation ini inputnya system specification. Prosesnya itu ada beberapa proses. Pertama itu programmer melakukan konstruksi seperti membuat shortcode gitu kan atau codingan. Terus shortcode itu diuji dari unitnya, sistemnya, user testing dan lain-lain oleh software tester. Selanjutnya instalasi software dan lakukan manajemen perubahan. Nah, ini merupakan siklus dari pengembangan software. Ada satu lagi, mungkin maintenance. Maintenance itu perubahan siklus yang terus-terus berulang dari planning, analisis, desain, mungkin implementation. Mungkin setelah implementation bisa balik lagi ke analisis ataupun ke desain gitu kan. Ada beberapa evaluasi atau pengembangan yang akan dilakukan secara berulang. Nah, metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak atau yang kita sebut SDLC. Mungkin seperti ini gambarannya tadi setelah kita planning dengan studi kelayakan sistem softwarenya yang akan kita bangun, terus kemudian setelah kita mendapatkan setelah kita tahu studi kelayakannya, kita akan membuat analisis sebelum masuk tahap desain, terus kemudian kita bisa mendesain, terus yang terakhir itu implementationnya kayak hasil jadinya gitu. Nah, terus mungkin bisa balik lagi ke analisis, ini tadi yang disebut dengan maintenance. Jadi setelah implementation nggak hanya di situ, namun bisa untuk pengembangan atau evaluasi perbaikan gitu-gitu. Kita bisa balik lagi ke analisis ataupun ke desainnya gitu. Oke, yang kedua kita akan membahas metode agile. Kenapa sering dipakai dalam pengembangan studi kasus software? Nah, karena metode agile ini seringkali dianggap lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar yang cepat berubah, yang merupakan keunggulan krusial dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan serba cepat saat ini. Mungkin benar banget, metode agile ini sering banyak dipakai sebagian besar gitu kan oleh pengembangan software karena dianggap lebih responsif gitu kan, karena dinamika pasar juga yang berubah, jadi dianggap ini yang lebih baik dan lebih bagus gitu kan untuk dipakai untuk pengembangan software. Nah, metode agile ini juga ada yang disebut dengan agile development, di mana itu terbagi lagi. Agile itu approve, agile itu memiliki values yang terdiri dari beberapa values, terus kemudian agile juga memiliki prinsipal, terus agile juga memiliki practice. Jadi metode agile ini diharapkan gitu kan sangat berguna dan bisa membantu untuk pengembangan software yang lebih mudah gitu. Nah, menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami dan diikuti juga si agile ini. Kayak mungkin selanjutnya
kenapa sih pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software gitu kan, kenapa penting gitu kan. Tadi di sistem planning tadi di bagian planning kita udah tahu gitu kan kalau harus di awal itu kita harus harus tahu dulu studi kelayakan dalam pengembangan software itu sejauh mana gitu kan. Nah, karena studi kelayakan ini membantu untuk mengevaluasi apakah proyek pengembangan software memiliki potensi untuk berhasil dan apakah proyek tersebut sebanding dengan biaya, waktu, sumber daya yang akan diinvestasikan. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa poin yang penting dalam studi kelayakan teknis, mampu membuat dan dipakai gitu kan, kelayakan dari sisi ekonomi, untungnya berapa, terus cepat balik modal atau enggak gitu kan, terus kelayakan organisasi sesuai tugas dan fungsi atau enggak gitu dari pengembangan sistem software yang kita ingin bangun ini gitu. Mungkin yang terakhir aku akan membagikan cara melakukan studi kelayakan berdasarkan tadi sisi teknis, ekonomi, organisasi dengan contoh studi kasus yang aku sedang menjalani sekarang. Nah, mungkin pertama itu kita akan mencari siapa sih project sponsor dari project yang akan kita bangun. Nah, di sini aku mendapatkan kakak kelas aku, Kak Salman, yaitu sebuah CEO founder Travel Al Munawar. Nah, dia itu sebagai CEO di sini. Nah, terus apa sih kebutuhan bisnis ini gitu kan? Nah, proyek ini dibangun untuk mendapatkan pelanggan baru melalui orang lain karena Travel Al Munawar belum memiliki sistem penjualan online, website ataupun online lainnya. Terus untuk meningkatkan pelayanan juga gitu. Nah, terus kita masuk ke tahap bisnis recruitment, di mana di sini itu permintaan dari customer successor gitu, apa yang mereka butuhin kira-kira dalam pengembangan ini gitu kan. Ada fitur produk atau paket umroh, paket travel gitu kan, produknya apa aja, terus fitur pemesanan. Jadi juga selain hanya menampilkan produk-produknya, tapi kita juga bisa memesan langsung lewat web gitu. Terus fitur tabungan dan kontak. Ini permintaan dari customer gitu kan untuk diadakan fitur ini di dalam webnya. Kemudian bisnis value-nya, nilai-nilai yang ada di bisnis tersebut gitu kan. Dari sisi integral value-nya, pertama itu meningkatkan spiritual journey, kedua melayani dengan sepenuh hati, dan ketiga meningkatkan branding di dunia online. Ini harapan sekaligus nilai-nilai yang Al Munawar terapkan dalam bisnis tersebut. Yang dari sisi tangible value-nya, meningkatkan penjualan dari pelanggan baru. Jadi mungkin di sini akan lebih fokus untuk pelanggan baru, mencari pelanggan baru gitu kan. 30 jamaah baru per kloter dan 20 jamaah dari jamaah lama. Di sini terus tujuannya itu tangible value juga itu mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Nah, setelah kita mendapatkan apa sih bisnis yang akan kita kembangkan gitu, nah selanjutnya kita tahap pada studi kelayakan sistem penjualan travel Al Munawar. Mungkin di sini aku belum ganti penjualan travel Al Munawar. Nah, Salman itu membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem penjualan travel online. Kelayakan teknis, di sini memiliki beberapa resiko. Resikonya itu yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi atau resiko tinggi. Yang pertama itu, co-founder tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem penjualan online. Jadi, co-founder ini belum memiliki pengalaman atau caranya atau gambaran gitu. Gimana sih kalau penjualan online itu gitu. Terus yang kedua itu belum adanya divisi khusus untuk mengelola sistem penjualan online ini. Itu mungkin
dari sisi kefamiliaran dengan aplikasi dengan resiko yang tinggi. Yang selanjutnya, resiko berhubungan dengan kefamiliaran dengan teknologi. Resikonya sedang. Yang pertama itu, co-founder tidak menguasai mekanisme dalam sistem penjualan online. Yang kedua, founder tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web. Gitu. Mungkin ini dari sisi teknologinya. Dan itu berisiko sedang. Selanjutnya, resiko yang berhubungan dengan ukuran project. Ini resikonya rendah. Pertama itu, bisnis travel hanya memiliki 2 pengembang. Terus yang kedua, project dikerjakan oleh 5 orang pengembang dengan estimasi waktu yang 2 bulan. Ini ukuran dari sisi projectnya. Selanjutnya, kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada. Pertama itu, ini yang satu, sistem pemesanan yang ada sekarang menggunakan CP, kontak person, jadi by one to one gitu kan, dan langsung ke tempat ataupun langsung ke tempat travelnya. Jadi sangat sesuai dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Jadi sangat sesuai jika kita ingin membangun sistem penjualan web dengan online ini. Kemudian tadi dari sisi kelayakan teknisnya, sekarang dari kelayakan ekonomi. Di sini sistem penjualan travel online memiliki peluang yang sangat baik untuk bisa mendapatkan pendapatan travel al-munawar. Nah, di sini aku belum banyak discuss dengan Kak Salman, belum sempat wawancara juga gimana untuk kelayakan ekonominya dari sisi return on investment-nya setelah 3 tahun kira-kira berapa gitu kan, berapa persen, terus dari break even point-nya juga, terus dari keuntungan setelah 3 tahun itu di sini aku belum menanyakan lebih detail terkait kelayakan ekonomi tersebut. Mungkin langsung aja kelayakan organisasi. Secara organisasi, resikonya sedang. Tujuan dari pengembangan sistem pemasaran travel online ini adalah untuk meningkatkan penjualan travel. Jadi mungkin dirasa jika ada dalam sistem online itu akan menambah peningkatan penjualan travel gitu kan. Jadi tidak hanya dari offline tapi online juga dirasa sangat membantu untuk peningkatan penjualan ini. Gitu. Nah, terus project champion dari pengembangan sistem penjualan travel online ini adalah Rahman sebagai co-founder dari Travel Al-Munawwar. Oke. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, keliru, ataupun banyak ketidaksesuaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.